Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses buat teman-teman semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi video panduan terkait bagaimana mengelola lembar kerja BQ. Pada video-video sebelumnya kita sudah lihat preview dari Expro, kemudian bagaimana melakukan proses aktivasi, ya. Pada video ini saya akan konsen untuk berbagi informasi terkait lembar kerja Bill of Quantity pekerjaan. Di halaman menu kita bisa lihat ikon BQ itu ada pada ikon ketiga teman-teman. Ya, untuk mengaksesnya kita bisa tinggal mengklik ikon yang ada seperti ini. Ya, maka kita akan diarahkan langsung ke lembar kerja Bill of Quantity pekerjaan atau lembar kerja BQ. Di lembar kerja BQ sendiri, ini merupakan format standar yang sudah ada dan sudah dipakai dari versi Expro versi 6. Sebelumnya versi 7 dan yang terakhir adalah versi 8. Sebelum saya jauh masuk ke dalam, saya jelaskan sedikit bahwa di halaman BQ ini adalah halaman yang paling krusial dalam pengoperasian software RAB Expro ini karena semua data terkoneksi dari halaman BQ ini. Jadi untuk proses datanya itu memang harus valid, ya, sehingga dibutuhkan proses penginputan dengan baik dan benar. Di halaman BQ kita bisa melihat secara umum bentuk format yang digunakan di sini. Di ini yang saya coba highlight, ya. Ini adalah format utamanya. Kemudian ada format-format pendukung, kolom pendukung, ya, seperti ini. Di lembar kerja BQ kita bisa melihat ini bagian kop, kemudian ini header table dan kontennya, konten yang berisi uraian pekerjaan, ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan yang bisa digunakan, yang dapat teman-teman gunakan. Salah satunya adalah fitur full mode dan fast mode. Ya, sini fitur ini sangat berguna bagi teman-teman yang mempunyai device atau spek komputer yang terbatas, ya. Di fast mode atau mode cepat, di sini jika diaktifkan maka beberapa fitur kalkulasi atau metode perhitungan akan dinonaktifkan sementara, sehingga proses kinerja dari aplikasi tidak terlalu memberatkan perangkat atau laptop teman-teman semua. Sedangkan di full mode, jika kita pilih full mode, maka semua fitur-fitur perhitungan diaktifkan, sehingga ya pada komputer dengan spek yang kategori menengah ke bawah biasanya akan menguras waktu loading untuk memuat data perhitungan, ya. Namun bagi teman-teman yang mempunyai device yang mumpuni, tentu full mode tidak ada masalah sebenarnya, karena di full mode ketika kita melakukan proses penginputan, maka secara real time atau secara langsung maka akan terjadi perhitungan secara cepat, ya. Namun pada umumnya ketika melakukan proses penginputan kami biasanya memilih fast mode, ya. Nanti ketika
BQ-nya itu atau lembar pengisian BQ sudah final, maka kami memindahkan, teman-teman bisa memindahkan pada full mode, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur pilih elemen AHSP. Di sini terkait dengan yang ada di sini, ya, di harga satuan. Secara default di sini adalah AHSP dasar, ya. Kemudian yang kedua adalah AHSP tambah profit, ya. Nah, seperti teman-teman lihat, jadi nilai AHSP dasar tersebut sudah ditambahkan nilai profit, ya. Ya, berapa nilai profitnya itu bisa kita lihat di halaman dashboard. Di sini kita bisa atur, ya. Kemudian di bawah juga kita juga bisa memilih AHSP berdasarkan harga satuan upah, ya, bahan, alat, ya. Sehingga fitur ini memungkinkan kita melakukan dapat menyusun sebuah laporan anggaran biaya dengan 5 mode perhitungan, ya. Nah, sehingga laporan kita sangat lengkap, bisa menghasilkan laporan yang sangat lengkap. Kemudian di header tabel ini ada beberapa kolom yang perlu diketahui. Yang pertama adalah slot ID, ya. Slot ID ini berisi angka unik, ya. Angka unik yang akan menghubungkan dengan perhitungan, ya. Yang pastinya ya angka yang ada di sini harus selalu dipastikan bahwa terurut dengan benar, ya, tersusun dengan benar. Kemudian ID AHSP ini adalah ID AHS yang dipilih dari AHSP standar ataupun AHSP yang ditambahkan oleh user, ya. Kita bisa melihatnya di rekap AHSP. Ya, ini dia. Biasanya AHSP standar PU itu dikodekan K, sedangkan yang ditambahkan oleh user kita bisa mengkodekan dengan awalan U, seperti itu. Kemudian ID pekerjaan, sini bisa kita kelompokkan berdasarkan divisi pekerjaan. Divisi 1 itu adalah pekerjaan persiapan, maka subdivisinya itu atau subpekerjaan bisa kita kodekan, teman-teman kodekan 1.01, di mana 1 ini adalah bagian dari divisi 1 dan 01 ini adalah urutan dari pekerjaan, ya, urutan pekerjaan yang ada. Kemudian di uraian pekerjaan kita bisa melihat deskripsi pekerjaan, ya. Kita bisa menuliskan deskripsi pekerjaan, ya, ataupun secara default teman-teman bisa menggunakan formula yang ada di sini, ya, otomatis, ataupun kita bisa lakukan proses mengedit secara manual. Kemudian volume dan satuan tentu saya kira sudah sangat familiar. Kita tinggal memasukkan volume dan satuan, ya, volume dan satuan pekerjaan. Kemudian harga satuan, di sini nanti akan terisi sesuai dengan mode yang kita pilih. Sebagai contoh saya pilih AHSP dasar. Nah, ini bersifat otomatis, ya. Total juga bersifat otomatis, diperoleh dari perhitungan antara perkalian volume dengan harga satuan diperoleh harga total. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan fitur tambahan, yaitu fitur penjadwalan. Ya, terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom mulai berisi waktu dimulainya pekerjaan itu, ya. Nah, jadi di sini berisi tanggal direncanakan sebuah pekerjaan. Sedangkan durasi itu berisi lamanya pekerjaan berlangsung, ya.
Sini ada dua mode yang bisa kita gunakan. Ada yang berbasiskan rumus ataupun bisa diinput secara manual. Kemudian finish ini bekerja secara otomatis ya, diperoleh dari waktu mulai ditambah dengan durasi ya. Fitur penjadwalan ini sangat penting dan akan terhubung dengan metode penjadwalan Gantt chart, kemudian kurva S maupun lembar kerja laporan penjadwalan lainnya. Kemudian di kolom kategori kita bisa melihat atau mengelompokkan pekerjaan berdasarkan grupnya atau jenisnya ya. Ya. Apa fungsi dari pengelompokan atau kategori ini? Kita akan mudah mengelompokkan atau mengetahui kelompok-kelompok pekerjaan dan menentukan item-item kebutuhannya ya. Ini biasanya dapat dilihat di dashboard seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman, jika kita sudah berhasil mengelompokkan di BQ tadi, sini akan kita dengan mudah mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. 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 Seperti itu. Ya. Oke ya. Kemudian di atas ini saya kira sudah jelas, ini adalah identitas dari proyek itu sendiri, mulai dari ID, nama proyek, lokasi, kemudian tahun, saya kira sudah jelas. Ini bekerja secara otomatis. Jika teman-teman sudah mengisi di halaman data, maka akan terlink secara otomatis. Kemudian di kolom ini terdapat total harga dari RAB yang ada di sini, total sampai di bawah. Kemudian nilai PPN ini otomatis juga sesuai yang ada di halaman dashboard. PPN-nya ini ya bisa diubah. Kemudian ada nilai total. Ya. Kira sudah clear untuk pengenalan menu utama di lembar kerja Bill of Quantity pekerjaan. Selanjutnya kita akan coba melakukan proses penambahan pekerjaan. Ya, bagaimanakah melakukan penambahan uraian pekerjaan baru? Ya, teman-teman, misalnya kita akan menambahkan di sini uraian pekerjaan pemasangan boplank ya. Ya, misalnya ya, ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita tambah baris atau baris yang kita perlukan, kita bisa mengcopy. Saya copy, kemudian paste. Ya. Nah, kemudian ini kita bisa beri nomor 2, tarik. Ya. Kemudian kita edit ya. Ya, di sini kawan-kawan bisa mengedit uraian pekerjaan, juga bisa menggunakan sistem otomatis dari ID AHSP yang ada. Misalnya, ya, coba kita cek di rekap AHSP untuk pekerjaan Boplank itu adalah kode U2. Ya, ini U2. Oke, kita masukkan U2. U2. Ya, dia akan langsung muncul pekerjaan Boplank. U3 misalnya. U4 ya. Turun U2 adalah pekerjaan Boplank. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan edit uraian pekerjaan jika diperlukan, misalnya pekerjaan blank ya.
pekerjaan Bopleng, ya, misalnya 0, kemudian unitnya dalam meter per 1. Untuk satuan, umumnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini, ya. Pekerjaan Bopleng itu dihitung berdasarkan 1 meter pangkat 1 atau hitungan 1 meter. Kita masukkan di sini, ya. Maka di sini kita tinggal memasukkan volumenya. Misalnya volumenya adalah 68, ya. Maka otomatis nilai total dari sub pekerjaan Bopleng adalah, ya, 3,98, 3,9 juta, ya. Kemudian sini bisa kita atur sistem penjadwalannya. Tinggal kita memilih kapan sih dimulai pekerjaan Bopleng ini. Ya, tentu dalam proses penjadwalan ini biasanya kita lihat juga pekerjaan yang terhubung. Misalnya di pekerjaan pembersihan area ini dilaksanakan 2 hari, berakhir tanggal 2 Februari, dan setelahnya itu tanggal 3 kita melakukan pekerjaan Bopleng, ya. Kita bisa misalnya melakukan pekerjaan Bopleng itu dilakukan selama 2 hari, ya. Nah, maka secara otomatis pekerjaan Bopleng itu berakhir di tanggal 4. Dari mana tanggal 4? Ini diperoleh dari tanggal 3, ya, dan tanggal 4 itu sendiri, sehingga durasi pekerjaan terhitung selama 2 hari. Kemudian kita bisa kelompokkan, ya. Grup pekerjaannya adalah grup daerah T1 misalnya, atau tipe pekerjaan PPS, pekerjaan pendahuluan dan persiapan. Selanjutnya yang harus kita pastikan adalah slot ID itu harus tersusun dengan baik. Nah, jika kita melihat di sini, ini terjadi duplikasi, berarti harus kita sesuaikan, ya. Tinggal tarik, posisikan seperti ini, dan tarik ke bawah atau klik 2 kali. Maka akan tersusun rapi. Atau boleh juga ditarik seperti ini sampai terakhir, ya. Maka pekerjaan Bopleng telah berhasil kita tambahkan, ya. Ya. Kemudian bagaimana mengecek pekerjaan Bopleng yang telah kita tambahkan, ya. Maka kita secara cepat kita masuk ke pekerjaan Bopleng atau melihatnya di halaman dashboard, ya. Kita melihat di sini RAB kita sedang tidak balance karena adanya penambahan uraian pekerjaan dari Bopleng tadi. Nah, di sini kita bisa melihat di halaman notifikasi ini, di bagian baris notifikasi ini kita akan melihat ada tanda seru, kemudian 1.02. Berarti kita dianjurkan untuk mengecek uraian pekerjaan atau ID pekerjaan 1.02. Itu yang tidak seimbang, ya. Untuk memastikan itu kita lakukan dulu proses refreshing data, ya. Nah, dan oke. Berarti sudah beres, ya. RAB sudah balance 100%. Oke juga, tidak ada notifikasi yang perlu dicek, sudah sesuai. Dan pekerjaan Bopleng kita sudah muncul di sini, ya. Untuk memastikannya itu kita bisa melihat di sini, ya. Nah, Bopleng itu di pekerjaan divisi 1, kemudian ID pekerjaannya itu adalah 102, ya. Ya, jadi kita sudah bisa menemukan ID pekerjaan Bopleng di halaman dashboard
beserta informasi biaya dan rincian kebutuhan yang digunakan dalam pekerjaan Bopleng itu sendiri, ya. Coba kita cocokkan. Untuk pekerjaan Bopleng, di sini nilai anggarannya adalah 3,9, ya. Bisa kita lihat di sini adalah 3,9 juga balance, ya. Ya. Dari angka 3,9 ini merupakan atau terdiri dari elemen biaya apa? Kita bisa lihat di bawah sini, ya. 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 Oke ya, sangat jelas sekali. Kemudian di sini di Bopleng ini kode 102 ini nilainya adalah 3,98, nilai rasio ini adalah 0,49 dari nilai RAB. Kemudian volume pekerjaan adalah 68. Kemudian dikerjakan selama 2 days atau 2 hari, ya, sangat jelas. Nah, ini dikerjakan di bulan Februari, tanggal mulainya adalah 3 dan berakhir di tanggal 4. Kalaupun teman-teman ingin melihat deskripsi biaya upah, bahan, alat, tinggal memilih atau melihat atau mengklik tombol navigasi yang ada. Oke, bisa kita kembalikan, ya. Begitu cara mengecek nilai atau proses uraian pekerjaan yang ada di BQ. Selanjutnya kita coba cek di BQ kembali, ya. Ya. Jadi sangat mudah sebenarnya teman-teman bisa memasukkan uraian pekerjaan yang ada di sini, ya. Nah, Anda bisa menambahkan tidak terbatas, bisa menambahkan seperti ini. Ya. Nah, ini 0. Nah, tinggal memasukkan nilai yang ada, ya. Ya. Oke ya. Jadi sangat mudah. Tinggal memasukkan uraian pekerjaan di sini, kemudian memilih ID AHS yang ada di sini. Ya. Oke. Oke ya, jelas teman-teman semua. Ya. Ini anggaplah saya sudah selesai. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di fitur ini kita bisa menampilkan upah saja, ya. Nah, maka ini adalah nilai upah dari RAB yang teman-teman susun. Nah, ini dia. Bagaimana melihat berapa bahan yang dibutuhkan? Nah, tinggal memindahkan ke pilih elemen AHSP-nya adalah harga satuan bahan, maka kita bisa melihat total harga bahan. Ya, alat juga seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian jika dibutuhkan AHSP tambah profit juga bisa kita pilih, ya teman-teman pilih seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana melakukan proses pencetakan? Ini sangat mudah, teman-teman. Nah, caranya adalah untuk memastikan bahwa halaman lembar kerja kita itu sudah benar, tinggal mengklik yang ada di bawah ini. Ya. Oke, kita bisa perbesar sedikit. Sorry, oh lewat. Ya. Ya. Ini adalah lembar area yang di print bawah. Jika tidak muat, biasanya seperti ini. Ini bisa ditarik, ya. Atau ke samping juga boleh. Jika ini mau diambil. Nah, ini tidak diperlukan juga boleh. Seperti ini. Ya. Jika sudah sesuai, kita bisa melakukan proses print out. Namun sebelumnya kita bisa melakukan ke
proses ekspor ke PDF seperti ini, ya, ekspor. Nah, sini adalah BQ, ya, sorry, nah, itu AHSP tambah profit, nah, profit itu sesuai yang ada di sini, ya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan ASP dasar, saya juga sport ASP dasar, oke. Saya juga ingin menampilkan AHSP bahan, RAB dalam satuan bahan. Ini bahannya, ya. Upah, saya akan tampilkan juga berapa sih rincian upah dalam perencanaan anggaran biaya ini. Oke, alat juga saya coba ingin tampilkan. Ya, kita mungkin melihat bahwa ada beberapa harga pekerjaannya itu bernilai 0, itu menunjukkan bahwa dalam AHSP-nya tidak menggunakan alat. Tapi tidak apa-apa, kita coba print saja. Oke, clear ya. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk ekspornya, ya. Nah, ini yang profit tadi sangat bagus sekali, lengkap sekali urutan pekerjaan yang ada dan sudah siap print, ya. Nah, kita bisa mengeprint juga, print out untuk bahannya saja. Nah, di sini bisa digodekan, ya. Upah saja, ya. Jadi kita sudah bisa mendapat laporan nilai upah setiap sub pekerjaan yang ada. Sangat komprehensif sekali teman-teman, Anda bisa lihat di sini. Ya. Total upah juga sudah ada di sini. Ya. Oke, saya kira itu yang penting teman-teman dalam pekerjaan BQ, ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa di halaman BQ ini adalah bagian yang sangat krusial dalam proses pengisian data dalam software RAB ini. Jadi diharapkan teman-teman mampu mengisi dengan baik, ya. Namun saya kira seperti tadi, ya inilah tidak sulit, sangat mudah sih sebenarnya. Ya, kalaupun Anda kesulitan, Anda bisa langsung menghubungi admin, ya, dan langsung akan direspon teman-teman. Oke ya. Oke, saya kembali ke halaman menu dan selanjutnya nanti akan kita coba lihat satu persatu menu-menu yang ada di sini. Kita akan explore semuanya sehingga teman-teman bisa paham. Jadi saya harap teman-teman sudah punya softwarenya, ya, ya, sudah punya softwarenya dan kita belajar bersama untuk menyusun sebuah RAB untuk menghasilkan estimasi RAB yang baik dan akurat.
Oke, saya kira itu yang penting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.